Oke teman-teman, jadi selamat datang kembali di channel YouTube Ngerayap 96. Pada video kali ini kita bakal bahas soal OpenStreetMap lagi, yaitu kita bakal bahas tentang multi polygon. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu, multi polygon ini berfungsi buat menghubungkan beberapa bangunan di satu area. Bisa juga multi polygon ini digunakan untuk membuat bangunan yang tengahnya itu berlubang. Nah, buat lebih jelasnya langsung kita praktekin aja. Jadi di sini kita udah ke satu tempat. Nah, ini ada sebuah sekolahan ya. Sekolahan ini kan di satu area itu bangunannya itu ada banyak. Nah, cara menghubungkan bangunan yang banyak ini itu menggunakan multi polygon. Jadi kita pertama digitasi dulu semua bangunan yang ada di area sekolah ini. Seperti biasa kita bakal pakai tools building yang sebelah kiri, atau bisa juga pakai tombol B di keyboard. Nah, ini kita digitasi semua dulu ya bangunan yang ada di dalam wilayah sekolahannya ini. Nah, terus buat tahu wilayah bangunannya ini mana aja yang termasuk ke dalam sekolah ini, kalian harus cari data dulu ya. Nah, kebetulan kalau yang di sini karena aku udah tahu bangunan dari sekolahan ini, jadi aku bisa memastikan bangunan mana aja yang termasuk ke dalam area sekolahnya. Nah, jadi supaya datanya itu lebih akurat ya, sesuai dengan yang ada di lapangan. Nah, jadi kita digitasi dulu semua nih bangunannya yang masuk ke area sekolahnya. Oke. Nah, selain dari sekolah, biasanya bangunan yang mirip-mirip kayak gini, yang di dalamnya ada banyak bangunan juga, bisa juga ada di area perkantoran, rumah sakit, ataupun bangunan besar lainnya. Kadang di hotel juga ada yang bangunannya itu ada beberapa bangunan sekaligus di dalam satu area. Nah, sekarang bangunannya udah terdigit semua. Sekarang kita tinggal bikin batas terluar dari keseluruhan bangunannya. Nah, di sini aku bakal pakai tools yang ini, Draw Nodes. Nah, kalau buat membuat batas terluar ini kalian harus benar-benar tahu posisi pagar terluarnya ya. Jadi harus tahu kondisi lapangannya. Nah, karena ini aku udah tahu, jadi aku bisa langsung nentuin batasnya sesuai dengan yang terlihat di citra. Oke. Terus ke sini. Nah, sip. Nah, sekarang kita udah punya semua yang dibutuhkan buat bikin multi polygon. Terus kita tinggal pilih semua bangunan yang akan dimasukkan ke dalam multi polygonnya. Caranya kita tekan dan tahan tombol shift di keyboard. Nah, terus kita klik semua bangunannya. Nah, aku sarankan yang diklik ini bagian garis poligonnya ya, jadi bukan titik nodesnya. Nah, ini kita pilih semua. Oke. Sama yang kecil ini juga. Nah, sekarang di bagian kanan kita klik create new relation yang di bagian relationnya. Oke. Nah, di sebelah kanan ini itu ada selection. Yang muncul di sini adalah semua bangunan atau objek yang udah kita pilih. Nah, jadi nanti semua bakal muncul di sebelah kanan. Kita bakal masukkan ke sebelah kiri. Nah, kita klik yang di icon paling atas ini. Nah, ketika semuanya masuk, maka semua objek ini udah ada di dalam multi polygon yang kita buat. Nah, terus di sini ada tabel namanya role. Role ini berfungsi buat menentukan fungsi dari multi polygonnya. Nah, jadi role yang dibutuhkan untuk multi polygon yaitu ada dua, yaitu adalah inner dan juga outer. Inner itu tandanya adalah bangunan yang ada di dalam multi polygon ya. Nah, lalu outer itu adalah batas terluar dari multi polygonnya. Nah, jadi kita pilih dulu batas terluarnya. Nah,
Role-nya kita isi outer. Nah, maka nanti sisanya bangunan yang ada di bawah ini adalah innernya ya, karena posisinya ada di dalam. Kita klik di bagian yang paling atas, lalu ke paling bawah. Nah, ini kita tekan dan tahan shift, lalu klik di bagian bangunan yang paling bawah. Nah, maka nanti akan terpilih semua. Terus supaya keisi otomatis, karena ini banyak, di bagian apply role kita isi di sini inner. Lalu kita klik centang yang sebelah kanannya. Maka nanti semuanya bakal keisi inner secara otomatis. Nah, oke. Terus di sini kita tinggal isi tag di bagian atasnya. Nah, tag yang dimaksud di sini adalah tag dari multipolygonnya. Ketika kita ngeklik bangunan, itu kan tag bangunannya bakal muncul di sini. Nah, tapi ketika kita buat multipolygon, maka kita juga harus buat tag keseluruhannya. Oke. Yang pertama kita isi di sini adalah fungsi dari bangunan keseluruhannya. Karena ini sekolah, jadi kita isi amenity school. Nah, jadi ini disesuaikan sama fungsi dari bangunannya ya. Lalu yang kedua itu adalah name atau nama. Nah, ketika kita mau masukin nama ini, kita harus benar-benar tahu nama bangunannya ini apa. Jadi kalian harus punya data yang akurat ya, karena aku udah tahu kondisi di lapangannya, maka aku bisa kasih namanya. Nah, di sini key-nya name, lalu value-nya SMP Negeri 9 Depok. Oke. Nah, terus yang ketiga, ketika kita membuat multipolygon, ada satu tag yang wajib dimasukkan, yaitu tipe multipolygon. Nah, jadi ini udah kita masukkan tag yang diperlukan buat multipolygon. Nah, terus satu lagi yang perlu diperhatiin, tag yang kita masukkan di sini itu nggak boleh sama dengan yang ada di sini. Jadi ketika bangunan di sini udah punya tag building yes, maka di bagian sini kita nggak boleh masukin tag building yes juga, karena nanti ketika kita masukin tag yang sama bakal muncul warning ketika kita mau upload. Nah, di sini kita langsung klik aja oke. Nah, maka nanti di sini akan muncul name-nya sesuai yang udah kita isi tadi. Terus kalau kita klik dua kali di bagian tengah-tengah multipolygonnya, maka nanti akan terselect atau terpilih semua bangunan yang termasuk ke dalam multipolygon. Terus ketika kita ngeklik salah satu bangunannya aja, nah di sebelah kanan di bagian tag-nya, selain ada building yes, di bawahnya juga akan muncul member of multipolygon SMP Negeri 9 Depok. Artinya bangunan ini termasuk ke dalam multipolygon ini. Nah, gitu ya. Oke, berarti ini udah berhasil kita buat. Nah, terus gimana kalau misal kita mau melakukan perubahan atau mau kita edit-edit lagi nih multipolygonnya? Caranya kita tinggal klik kanan di bagian multipolygon yang di relation, lalu edit. Nah, maka di sini bisa kita ubah-ubah lagi. Nah, terus gimana caranya nih kalau misal kita mau mengeluarkan salah satu bangunan yang ada di multipolygon ini? Misal bangunan yang ini mau kita keluarin nih supaya dia nggak ikut multipolygon kita lagi. Nah, caranya kita klik dulu di bagian tengah-tengah multipolygon ya. Nah, klik dua kali, maka nanti warnanya bakal berubah jadi ungu. Terus kita klik bangunan yang akan dikeluarkan. Misal yang ini. Oke. Setelah itu kita klik di keyboard Shift R. Nah, ketika kita klik Shift R, maka di sini namanya bakal berubah, dan di bagian tag-nya, di sini tag-nya juga akan jadi sama persis dengan yang ada di sini. Jadi tag bangunannya ini
nyamain dengan tag yang ada di multi polygon sebelumnya. Nah, terus langkah selanjutnya kita klik di bagian bangunan ini, lalu klik remove supaya bangunannya ini keluar dari multi polygon. Nah, ketika bangunannya udah pindah ke sini, artinya ini udah keluar dari multi polygon. Kita bisa klik OK. Nah, terus ada lagi nih yang tertinggal. Ketika kita tadi copy semua tag yang ada di multi polygonnya, maka tag tipe multi polygonnya ini masih ngikut nih. Nah, ini harus kita hapus karena udah bukan bagian dari multi polygonnya. Nah, terus di awal tadi kita udah jelasin juga fungsi dari multi polygon ini bisa buat bangunan yang tengahnya itu berlubang. Nah, di sini kita punya contoh bangunannya. Nah, ini ya. Jadi bangunan ini tengahnya itu berlubang. Nah, sekarang kita bakal coba dulu mendigitasi bangunannya pakai tools yang ini, building. Oke, kita buat dulu bangunan yang luarnya. Lalu bangunan yang dalamnya. Oke, ketika kita bikinnya kayak gini aja, maka ketika kita validasi, kita klik bangunan luar dan dalamnya, lalu Shift V untuk validasi, maka di sini bakal muncul warning building inside building. Artinya bangunan ini ada di dalam bangunan lain. Nah, caranya makanya kita punya multi polygon. Oke, jadi sebelum menambahkan ke multi polygon, kita hapus dulu tagnya. Nah, jadi bangunan yang dalam tag building yes-nya kita hapus. Nah, terus yang luar tag building yes-nya juga kita hapus. Oke, maka nanti di sini nggak ada tag dua-duanya. Kita pilih dua-duanya. Lalu create new relation. Nah, di sini kita tinggal masukin aja ke sebelah kiri. Terus kita tentuin inner sama outernya. Nah, ini bangunan yang di dalam inner. Lalu bangunan yang di luar ini outer. Oke, lalu tag yang perlu dimasukkan yaitu building yes. Sama yang satu lagi yang wajib tadi apa? Yaitu tipe multi polygon. Nah, untuk bangunan yang berlubang, tag yang perlu dimasukin dua ini aja. Karena ketika kita nggak tahu nama bangunannya, kita nggak perlu masukin name. Cukup building yes sama multi polygon. Lalu oke. Nah, maka nanti ini udah jadi. Kita bakal coba validasi lagi dengan klik Shift V. Nah, maka nanti udah nggak muncul warning lagi ya, artinya ini udah berhasil. Nah, oke, jadi itu aja teman-teman tutorial kita pada video kali ini. Kalau misal kalian ada yang masih bingung atau punya pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa buat like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.